Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak dosen Bapak Ahmad Basori MBD yang saya hormati, dan juga teman-teman PAIA semester 6 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Anissa Ayu Fitria dengan NIM 2011 930 29, dan saya sendiri Ari Jalokowamu dengan NIM 2011 935 akan mempresentasikan mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran pada mata kuliah micro teaching. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kami bahas adalah pengertian membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua yaitu manfaat membuka dan menutup pelajaran. Yang ketiga, komponen dalam membuka dan menutup pelajaran, dan terakhir adalah prinsip membuka pelajaran. Nah, yang akan dibahas pertama kali di sini adalah pengertian keterampilan membuka pelajaran. Apa yang dimaksud dengan membuka pelajaran? Membuka pelajaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan set induction adalah aktivitas yang dilakukan guru sebelum pembelajaran dimulai untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang dilakukan. Kemudian adapun manfaat keterampilan membuka pelajaran, yang pertama adalah menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Sebelum siswa menerima materi, maka untuk menyiapkan mental diperlukan yang namanya membuka pelajaran. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan kita ajar nanti, dapat termotivasi dan mengikuti dengan sebaiknya mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, maka diperlukan yang namanya membuka pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batasan-batasan tugas yang harus dikerjakannya. Kemudian yang keempat adalah menyadarkan siswa akan adanya hubungan antara pengalaman atau bahkan yang sudah dimiliki diketahui dengan yang akan dipelajarinya. Adapun komponen-komponen di dalam membuka pelajaran, yang pertama adalah menarik atau menumbuhkan perhatian siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan variasi dalam mengajar, metode ataupun gaya belajar, bahkan alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Di sini dapat dilakukan dengan membentuk kedekatan, keakraban dengan siswa, bisa saling sapa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan apa tujuan yang akan diraih ataupun indikator yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian yang keempat, membuat kaitan. Di sini maksudnya adalah mengaitkan materi yang diajarkan dengan keadaan lingkungan yang terjadi pada saat itu ataupun lingkungan sekitar, ataupun dengan fenomena yang baru terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, yang terakhir yaitu adalah prinsip dalam membuka pelajaran. Di sini ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Ini bahasa yang digunakan dalam membuka, jangan terlalu bertele-tele ataupun panjang lebar ataupun bahasa yang sulit untuk dipahami anak-anak. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang asing, istilah-istilah yang jarang didengar oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah bermakna. Dalam membuka pelajaran ada kata-kata ataupun motivasi yang dapat bermakna di dalam diri pada setiap peserta didik, agar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran nanti dapat termotivasi ataupun semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah berurutan dan berkesinambungan. Artinya di dalam memberikan sebuah materi atau membuka pelajaran secara berurutan antara yang disampaikan dengan apa yang akan dipelajari, harus adanya kesinambungan.
Mungkin itu materi yang pertama dari saya mengenai keterampilan membuka pelajaran. Selanjutnya mengenai materi keterampilan menutup pelajaran akan dilanjutkan oleh rekan Anissa Ayu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menutup pelajaran. Pengertian keterampilan menurut pelajaran. Menurut Soleh Abimanyu, menutup pelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Manfaat keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Yang keempat, memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Adapun komponen-komponen dalam menutup pelajaran. Yang pertama adalah meninjau kembali. Yang kedua, menilai atau mengevaluasi. Yang ketiga, tanya jawab secara lisan. Memberikan soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis. Yang keempat, menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas dan tindak lanjut. Adapun prinsip-prinsip dalam menutup pelajaran. Yang pertama adalah prinsip kebermaknaan. Kegiatan atau aktivitas tersebut harus relevan dengan tema yang sudah dibahas dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua adalah prinsip kesinambungan dan keutuhan. Guru perlu menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tepat dan sinambung dengan minat, pengalaman, dan kemampuan siswa, serta jelas kaitannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Ini referensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.